Kristus nggak di neraka, bro. Kristus di surga, bro. Jadi yang betul upah dosa adalah apa? Bukan neraka. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami sangat bersyukur. Kami ada beribadah bersama-sama adalah karena mensyukuri kebaikan-Mu. Kami ada, kami beribadah semuanya karena cinta-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus. Kami siap menerimanya. Bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, topik hari ini adalah tidak ada lagi hukuman api neraka. Dan ini berita kasih karunia yang membebaskan hidup kita. Kita akan membaca ini dulu ya. Ini dasarnya yang akan kita bahas. Oke, kita baca. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihlah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberangi. Saudara perhatikan baik-baik, saya hanya tunjukkan saja ya tulisan yang saya kasih warna kuning ya. Yang pertama ayat 23 jelas sekali di sini tertulis sengsara di alam maut, ya kan? Sengsara di alam maut. Kemudian ayat 24 di sini ada tertulis nyala api. Ya, nyala api. Kemudian ayatnya yang di 26 di sini jelas sekali tertulis apa? Tak terseberangi, tak terseberangi. Begitu ya. Tak terseberangi. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam perumpamaan ini diceritakan ada seorang kaya dan Lazarus pengemis. Setelah dua-duanya meninggal, tetapi sayangnya nasib daripada orang kaya ini ternyata apa? Sangat menderita hukuman di dalam ya, hukuman di dalam panasnya api neraka yang menyala-nyala. Kalau dulu saya sering mendengar dari banyak orang yang mengkhotbahkan ayat ini, ya, yang menceritakan ayat ini, langsung asumsi muncul di kepala kita itu apa? Neraka, ya kan? Si orang kaya ini, ya, jelas berada di dalam neraka, dibakar oleh api kekal yang tidak pernah padam, menyala-nyala terus. Dan si orang kaya, saudara-saudaraku, tidak pernah mati, hidup bukan di dalam kehidupan yang kekal, sukacita dan damai sejahtera, tapi hidup di dalam kehidupan penderitaan kekal. Bayangkan, dulu seperti itu. Ya. Tapi saudara-saudaraku, saya sendiri pun ingat betul bagaimana ya dulu disampaikan, ingat ya, jangan sampai engkau berdosa. Kalau engkau berdosa pasti masuk neraka. Hati-hati. Ya, hati-hati. Jangan sembarangan mulutmu, perkataanmu. Ya, orang berdosa itu tempatnya di mana? Di neraka. Betul? Banyak orang akhirnya protes. Kenapa Tuhan begitu kejam sekali, sadis sekali? Tidak punya perasaan, tidak ada ampun. Ya, Tuhan macam apa ini? Untuk apa menciptakan manusia kalau pada akhirnya dijadikan kayu api neraka? Tidak ada ampun-ampunnya, itu ya.
Banyak orang akhirnya, Bapak Ibu Saudara, tahu kan, tidak mau lagi mengikut jadi pengikut Kristen. Kenapa? Karena ujung-ujungnya toh sama. Perginya kemana, Bang? Ke neraka. Ya, berkelahi dengan istri sedikit gara-gara uang belanjanya salah pakai. Di ujungnya kamu bisa masuk neraka ke istri. Kamu mengkhianati suami, ujungnya apa? Neraka. Lebih parahnya lagi, orang-orang tua mengajarkan, kalau kamu melawan orang tua, terkutuklah hidup. Ya, kamu bakal masuk neraka. Lihat tuh di Sumatera ada patung. Lihatlah di sana ada bayi monyet dan lain sebagainya. Ya, demi kutuk yang menakutkan. Berujung-ujungnya di dalam lautan api yang menyala-nyala bernama hidup kita dihantui, ditakut-takutin, ya, dikejar-kejar oleh agama dengan pentungan yang bernama neraka. Tapi faktanya bukan membuat orang-orang Kristen itu bertobat, semakin dekat kepada Tuhan, tetapi justru menjadi apa? Nafik, seperti malaikat di dalam gereja, di luar seperti itu dia. Ya, hari ini berita baik yang membebaskan. Saudaraku, pertanyaan saya adalah seperti ini. Benarkah Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menghukum manusia yang tidak mampu mentaati perintah-perintahnya, kemudian yang tidak mampu itu akan dipentung dan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala? Saya mau tanya, bayangkan Bapak Ibu Saudara, karena itu hari ini, ya, setelah saya membaca ini, saya beri tema dengan tegas dan jelas. Tidak ada lagi yang namanya hukuman neraka kekal. Amin. Saudara, yang pertama, saudara perlu tahu, mengapa tidak ada hukuman neraka? Apa tidak ada neraka lagi? Besok-besok kita bedah itu, kita pelajari. Tapi hari ini sebagai pengantar, benarkah Tuhan itu, ya, berdiri di belakangmu, di sampingmu, di depanmu, ya, menunggu engkau terjatuh tidak berdaya, kemudian engkau akan ditarik seperti film yang saya lihat dulu, Ghost. Ketika ada penjahat, siapa yang menjemput? Malaikat maut, ya, yang sudah mengintai di mana-mana, kejahatan menumpuk. Dan ketika orang itu mati, karena mati dalam kejahatannya, maka dia langsung ke neraka dan tidak ada seorang pun bisa. Apakah seperti itu kehidupan kekristenan? Faktanya itu adalah cerita buatan film. Tapi saudara lihat itu baik-baik. Yang seperti itu jadi doktrin, menjadi ukuran bagi kehidupan masyarakat. Dan parahnya, tetap juga tidak membuat seseorang jadi semakin dekat kepada Kristus. Nah, saudaraku, mari kita pagi ini belajar. Allah menjanjikan dan menjamin kehidupan kekal, bukan hukuman kekal bagi setiap orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan. Berita baiknya, kita baca ini, ya. Kita baca firman Tuhannya. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, ya. 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu dimasukkan, dijebloskan ke dalam lautan apa? Oh, saya salah baca, ya kan? Saudara perhatikan baik-baik ayat itu. Ya, sekali lagi, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan, bukan masuk neraka. Itu jaminan, saudaraku. Surat itu, ayat itu diberikan kepada semua orang di dunia ini yang berdosa, tapi menjadi percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan, seperti di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9 dan 10.
tadi, neraka bukan dijanjikan untuk kita. Yang dijanjikan untuk kita adalah apa, saudaraku? Kehidupan yang kekal, keselamatan yang abadi. Amin. Mengetahui prinsip ini membuat hidup kita itu aman, tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan, tidak tertipu. Fakta menunjukkan Alkitab seperti itu. Setiap orang yang percaya jamin mengalami keselamatan. Amin. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ya, yang kedua, keselamatan diberikan kepada orang yang percaya, orang Kristen yang berdosa. Enak betul ini, Kristen yang berdosa tetapi kok masih bisa diselamatkan, ya kan? Masih bisa. Tadi kan hati-hati, selama ini kita diajarkan, ya, orang Kristen, kalau engkau tidak bisa taat, maka engkau tetap masuk neraka. Saudara, saya mau beritahu, ini ayatnya kita baca dulu. 2, 3. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Jadi begini Bapak Ibu Saudara ya, dibuka dulu pikirannya, ya konsep yang lama itu coba ditaruh dulu, agar kita tidak bingung. Jadi seperti ini, keselamatan yang kita alami, kita terima ini kasih karunia pemberian Tuhan melalui kematian Kristus di salib. Oke? Ya. Keselamatan kita ini bukan hasil perbuatan kesalahan kita, bukan upaya kita. Itu sistem hukum Taurat. Setiap orang yang taat maka diberkati. Tetapi setiap orang yang tidak taat maka hidupnya di bawah kutuk. Karena itu tidak ada seorang pun yang mampu melakukan hukum Taurat, saudaraku, yang jumlahnya 613. Tidak ada seorang pun yang mampu. Saudaraku, kalaupun kita gagal tanpa sengaja atau lalai satu hukum saja, maka Alkitab mengatakan itu berarti kita pun gagal seluruhnya. Saudara bisa bayangkan, artinya hukum Taurat tidak membawa kita kepada kebenaran. Hukum Taurat justru membuat kita semakin kenal dosa dan semakin membuat kita berdosa. Supaya apa? Supaya kita dituntut pada kasih karunia Kristus itu, dan kasih Kristus itulah yang menyelamatkan kita. Karena tidak mungkin kita bisa mencapai kesempurnaan kekudusan Tuhan, tidak bisa mencapai standarnya Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dikatakan di sini bohong kalau diri kita itu tidak berdosa. Kan kalau kita mengikuti standar Allah, jelas kita tidak akan mampu, kita tidak akan bisa benar dan hidup kudus. Kalau perbuatan kita sendiri mampu bisa membenarkan, melayakkan kita sesuai standar Tuhan, sudah pasti Kristus tidak akan sampai mati di kayu salib. Oke? Nah, itulah sebabnya ayat ini bilang bohong kalau kamu tidak berdosa. Kenapa? Tadi kita tidak mungkin melakukan standar kekudusan kebenaran. Justru karena dosa inilah Tuhan memberikan keselamatan. Tuhan mengasihi kita, ya. Kematian Yesus itulah yang menyelamatkan kita, yang memberikan keselamatan buat kita, gitu saudara. Amin. Itulah rahasianya, ya. Jadi kita jujur, benar, saya orang tidak mampu. Paulus bilang, dari sekian banyak orang di dunia ini, akulah kepalanya yang paling berdosa. Ya kan? Paulus mengakui. Makanya ada ayat ini bilang, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, bohong loh, pembual loh, botek itu hanya itu enggak ngerti. Ya kan? Kenapa? Yaitu tadi, jelas kalau saudara standarnya yang begitu tinggi, Paulus sendiri mengaku, dari manusia yang berdosa, akulah yang urutan nomor 1. Saudara tahu dosa yang paling kejam apa? Membunuh. Nah, Paulus apa yang dilakukan?
membunuh. Tapi saya mau tanya, Kain nasibnya ada di neraka atau di mana pada waktu setelah dia membunuh adiknya? Itulah nama set. Ya kan? Itu saya singgung sedikit mengenai neraka. Kain tidak ada di neraka, saudaraku. Dia di dunia diusir menjadi gelandangan yang ketakutan karena ulahnya, bukan dilempar ke dalam. Amen. Karena itu firman Tuhan di sini saudara jelas janji Tuhan ya kepada orang-orang percaya yang berdosa seperti kita. Ya, kebenaran ini diberikan, disampaikan bukan orang soleh, bukan orang cendik, ya, diberikan orang dirinya tidak ada daya upayanya, tidak ada melakukan sempurna semua hukum. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Kristus datang menyelamatkan kita sekaligus menjamin dan kita jamin bahwa kita tidak akan masuk neraka. Amin. Ya, itulah sebabnya saya katakan tidak ada hukuman neraka lagi buat kita orang percaya maupun buat orang Kristen yang masih berdosa. Tapi Bapak Ibu Saudara, ya, lihat ini baik-baik, saya lanjutkan. Bukan berarti kita kompromi, bukan berarti Bapak Ibu Saudara saya mendorong seenak hidup di dalam dosa. Ingatlah, setelah kita dibebaskan di dalam hidup ini, fokus kita bukan di dalam atau kepada manusia lama kita yang tidak pernah bisa mentaati hukum. Fokus kita adalah hidup di dalam kebenaran. Fokus kita adalah di dalam citra atau identitas kita yang baru sebagai anak Allah, sebagai orang yang dibenarkan, sebagai orang Kristus karena darah Kristus dan karena kematian Kristus. Tetapi saudaraku, tapi kalau kita hidup bertahan dalam dosa, maka kita akan menderita kehilangan imbalan yang Tuhan sediakan. Kita baca, saudara baca itu 2:3. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Ya, terus kita baca. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Kita baca bersama-sama, ini jaminannya. 2:3. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Amin. Yang bagian atas lain kali kita bahas. Yang saya mau tunjukkan kepada saudara, kepada orang-orang, meskipun saudara kasih karunia berlimpah-limpah atasmu, tetapi kalau hidup kita tetap bertahan dalam kesukaan dosa, ya, kebiasaan buruk, saudara-saudaraku, saudara, kehidupanmu akan seperti itu. Tapi betul jaminannya, ia sendiri diselamatkan. Ya. Jadi ada orang lain, enak betul itu JKP. Jangan salah bro, kita tidak umek, tidak muter-muter di dalam sama, tidak jatuh bangun lagi di situ. Amin. Tidak hidup di situ-situ lagi. Fokus kita bukan di dalam kehidupan yang lama. Kita manusia ciptaan baru. Saudara harus ingat ini. Kalau kita tetap bertahan di dalam kehidupan dosa, itu tadi ceritanya, saudara memang tetap diselamatkan. Yang menyelamatkan itu bukan perbuatan baik kita. Yang menyelamatkan itu Tuhan. Kasihnya, perbuatannya tidak pernah naik turun, berubah-ubah. Kesetiaan Tuhan tidak seperti manusia, angin-anginan. Kalau lihat anaknya tidak menuruti lalu berubah setia, dicambuk-cambuk, tidaklah seperti itu.
Itu kasih orang tua kepada anak. Anaknya tidak mau dengar, anaknya diketek, bisa jadi. Itu manusia, tapi Tuhan tidak pernah anak. Dia mengajar dengan firman-Nya. Allah tidak mendorongmu, tidak membawamu, apalagi melemparkanmu ke dalam api neraka. Amen. Mulai paham di sini. Itu ya. Ya, lihat ini baik-baik. Ia sendiri akan diselamatkan. Oh, tetap selamat. Jaminan daripada Tuhan. Tidak pelin-pelan, ya tidak berubah-ubah. Saudara-saudaraku, memang Alkitab juga mengatakan bahwa adalah hal yang menakutkan jika manusia itu jatuh ke tangan Tuhan. Seperti orang-orang Israel ya ketika memberontak melawan Dia. Ya. Dia sudah dituntun, sudah dibawa sedemikian rupa. Tetapi apa? Dia melawan dan melawan terus. Ya, meskipun Allah, meskipun sudah menguduskan kita, sudah menjamin keselamatan kepada kita. Jaminannya. Ya, kita baca Ibrani 10 ayat 14. Ya, kita baca 2-3. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Kita tahu ayat ini ya, ini berbicara mengenai Kristus sebagai anak domba yang dikorbankan mati di kayu salib untuk menguduskan mereka. Hanya satu kali untuk selama-lamanya. Kalau zaman Israel, Bapak Ibu Saudara, menguduskan seseorang itu tiap hari. Tetapi saudaraku pun tidak bisa menguduskan manusia. Kristus menguduskannya kali untuk selama-lamanya, jaminan. Amin. Jadi saudara pasti diselamatkan. Ya. Kalau selama ini saudara berpikir, aku selamat apa enggak ya ini ya? Tanda tanya. Saudara, itu tidak ada hubungannya dengan salib Kristus yang sudah selesai. Masa saudara berkelahi lalu Yesus turun dari salib. Oh, aku turun dulu. Stop ya, biar dia berkelahi dulu. Masa begitu? Batal dulu deh salibnya, maaf. Ibu, bapak-bapak orang Kristen, gara-gara di sini ada orang Balikpapan yang lagi berkelahi, tidak mengampuni. Aku turun dulu dari salib, maaf. Batal dulu. Tidak begitu, Bapak Ibu Saudara. Alkitab ini jelas mengatakan satu kali untuk lama-lamanya menyelamatkan dirimu. Dan itu sudah cukup. Jadi kalau kemudian Bapak Ibu Saudara, bagaimana mungkin hukuman neraka kekal itu tidak ada lagi? Itu loh. Masih bertanya lagi, masih bingung lagi. Bagaimana mungkin hukuman neraka kekal itu tidak ada lagi? Saudara begini ya, konsekuensi akibat dosa manusia, akibat perbuatan dosa manusia, maka manusia harus mati. Tetapi kematian yang harusnya itu dialami oleh setiap orang, setiap manusia, Yesus telah membayar semua dosa kita. Amin. Yesus telah membayar bahkan seluruh dosa dunia. Nah ini ayatnya, kita baca 2-3. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin. Bukan hanya dosamu, seluruh dosa manusia. Jadi dengan matinya Yesus di kayu salib, kita tidak lagi mengalami kematian. Amin. Dengan kematian Yesus di salib menggantikan kita tidak lagi mengalami kematian, tapi diberi hidup yang kekal. Kita baca ya, 2-3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Hidup yang kekal, bukan kematian yang kekal, bukan hukuman neraka yang ada di tangan saudara. Seperti lagu, racun tangan madu di tangan kananmu, jangan gitu. Setan di tangan. Bapak Ibu Saudara, banyak dikatakan kalau di dalam perjanjian lama
dan madu beruang. Sensor. Senyum. Ya ini harus tahu ya. Ya bukan pentungan, tapi itulah dan maju yang diberikan kepada kita. Dan saudara-saudaraku, ya akibat dosa adalah maut, betul. Bukan hidup di dalam api neraka atau dimanapun. Amin. Ya. Itu yang disediakan buat kita. Itu yang disediakan bagi kita. Jadi begini saudara. Ini pesan dari khotbah. Mengapa neraka tidak ada lagi? Apa hukuman neraka tidak ada lagi? Pesannya adalah begini. Jika akibat dosa ditempatkan dalam api neraka untuk dibakar selama-lamanya, ya. Jika akibat pelanggaran seseorang, ya, maka orang itu ditempatkan di dalam hukuman, di penjara, di dalam lautan api. Bayangkan saudara, maka Kristus membayar hukuman dosa kita, ya, sehingga kita tidak perlu lagi menanggungnya. Ya, Kristus loh yang mati sudah. Saudara perhatikan, Kristus harus berada di dalam api neraka selama-lamanya, menanggung akibat dosa. Betul? Seharusnya Kristus sudah berada di neraka sampai hari ini. Kristus harusnya mulai paham? Neraka itu tidak ada, tidak disediakan buat kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jika akibat dosa seseorang kan ditempatkan di dalam penjara, biasanya kan melanggar hukum ditempatkan di dalam penjara untuk dihukum selama-lamanya, kita ganti dengan api neraka selama-lamanya, maka Kristus membayar untuk menggantikan hukuman kita, ya, sehingga kita nggak perlu lagi mati di kayu salib, ya. Baca begini, saya ilustrasikan begini, saudaraku, hari ini dosa saya, ya, besok dosanya Bang David, besok dosanya Mbak Ita, ya, ganti-gantian seluruhnya ditanggung oleh Yesus, dan Yesus hidup di mana? Tidak ada habis-habisnya neraka, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada habisnya. Tapi faktanya Kristus sekarang ada di mana? Halo? Kristus, manusia Kristus itu sudah duduk di surga yang diam di dalam diri Roh Kristus. Kristus nggak di neraka, bro. Kristus di surga, bro. Amin. Yang ada tinggal di dalam diri kita, yang hidup melalui tubuh, pikiran, tangan kita itu Roh Kristusnya. Tapi Kristus sebagai manusia yang pernah turun dan terangkat naik ke surga di Yerusalem yang dulu itu, sekarang ya duduk di sana. Ada banyak orang di dunia ini rela mati demi orang lain, demi bangsa dan negara. Tapi manusia itu tidak ada yang bangkit satupun. Hanya Kristus. Hanya Yesus yang bangkit dari maut dan duduk di singgasananya yang bernama surga. Bukan di neraka. Jadi yang betul upah dosa adalah apa? Bukan neraka. Tapi apa? Mati 3 hari yang digantikan Yesus 2021 tahun yang lalu. Bukan api neraka selama-lamanya. Berapa lama Yesus mati? 3 hari saja, bukan di dalam neraka selama-lamanya. Mari bersama-sama. Tidak ada lagi hukuman neraka. Bahkan saudara tahu ketika tiba waktunya nanti, Tuhan Yesus akan menghapuskan maut. Musuh yang terakhir yang akan dimiliki dalam maut. 3 hari itu tiba, maut tidak berkuasa. Neraka sudah diatasi. Mari setiap orang bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Seperti mentari yang tidak pernah terlambat, yang terus bersinar. Seperti air yang terima kasih. Luar biasa kasih. Dan kami jadi anak-anak-Mu yang tetap setia. Terima kasih.
Meskipun seringkali kami gagal di dunia ini, tapi Engkau tidak pernah gagal, Engkau tidak pernah batal, Engkau tidak pernah menarik kembali kasih-Mu dan janji-Mu, jaminanmu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur. Bersama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.